Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Tono Suartono dan yang saya sayangi teman-teman semua yang ada di sini. Jadi hari ini saya Dini Hanifah Salsabila dengan NIM 2401050051 dan partner saya My name is Delia Masarakama. My student ID number is 24010500072. Jadi hari ini kita akan presentasi bab 4 mengenai ragam riset. Next. Yang pertama ada studi etnografi. Studi etnografi itu sendiri adalah penelitian yang memfokuskan pada pengkajian kehidupan sehari-hari suatu kelompok masyarakat beserta aspek kultural yang menyertainya. Fokus studi etnografi ini itu berupaya untuk memahami pikiran, keyakinan, persepsi, dan pola perilaku subjek penelitian dalam rutinitas dan interaksi keseharian mereka. Ruang lingkup dari studi etnografi ini untuk objek penelitian tidak terbatas pada masyarakat adat ataupun suku pedalaman, melainkan dapat diterapkan pada institusi modern seperti lembaga pendidikan, contohnya adalah kultur sekolah, interaksi kelas, maupun pondok pesantren, hingga pada komunitas sosial di perkotaan. Next. Next ada karakteristik utama studi etnografi. Yang pertama ada human instrument. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, analisis, hingga penentuan keabsahan data di lapangan. Yang kedua ada keterlibatan langsung atau immersion. Penelitian wajib membaur dan menyelami kehidupan subjek secara langsung, turut mengalami peristiwa budaya, serta menghasilkan waktu bersama informan agar data yang diperoleh objektif dan tidak terdistorsi. Yang ketiga ada fleksibilitas tinggi. Desain dan rencana penelitian bersifat sangat lentur, dapat disesuaikan sewaktu-waktu dengan dinamika serta kondisi real yang ditemukan di lapangan. Next. Selanjutnya ada pendekatan dan nilai filosofis. Yang pertama ada perspektif emik atau emik perspektif. Inti dari etnografi adalah menginterpresentasikan makna kehidupan suatu komunitas berdasarkan sudut pandang dan kacamata masyarakat itu sendiri, yang berarti dari lingkup dalam masyarakat itu, bukan dari kacamata luar peneliti. Yang kedua, ada filosofi ta'aruf. Riset ini merupakan manifesti dari proses saling mengenal atau yang biasa kita kenal sebagai ta'aruf terhadap keragaman sosial secara mendalam, aktif, dan dialogis atau sejalan dengan spirit pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga ada penyelesaian masalah kultural. Berfungsi untuk memahami akar konflik sosial secara kultural sehingga solusi yang dirumuskan lebih komprehensif dan menyentuh akar permasalahan kemanusiaan. Next. Next ada contoh topik dan tema penelitian etnografi. Topik yang dikaji sangat beragam, itu bisa meliputi tradisi lokal, sistem nilai, hingga relasi interaksional. Contoh tema penelitian itu meliputi yang pertama ada kajian mengenai tradisi atau perilaku spesifik pada kelompok etnis tertentu. Yang kedua ada penanaman nilai disiplin dalam sistem pendidikan berasrama atau pondok pesantren. Yang ketiga ada pola kegiatan dan interaksi sosial pada pengikut sekte atau aliran kepercayaan tertentu.
Yang keempat ada studi etnografi komunikasi terkait interaksi dan strategi pembelajaran bahasa di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah kontribusi penggunaan bahasa terhadap pembentukan identitas diri pada sebuah komunitas. Next. Selanjutnya ada contoh kasus penerapan riset etnografi. Yang pertama ada kajian komunitas subkultur. Pemahaman mendalam terhadap komunitas spesifik seperti fenomena Jakarta Undercover yang tidak dapat diungkap secara utuh hanya melalui wawancara singkat tanpa observasi partisipatoris. Kedua ada reportase riset mendalam, contoh karyanya yaitu Tuhan di Dunia Gemerlapku yang memotret kehidupan individu di lingkungan hiburan malam secara detail, komprehensif, dan terbuka. Yang terakhir ada pendekatan metodologis. Untuk mendapatkan data yang utuh pada kasus-kasus tersebut, peneliti menggunakan pengamatan partisipatoris yang fleksibel serta wawancara tidak terstruktur untuk menjalin kedekatan yang intim dengan informan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Dahlia. Untuk Dahlia dipersilahkan. Oke, terima kasih Dini. Now let's explain about case study. Case study is a type of research that focuses on one specific case. This case can be one person, one group, one organization, or one event. The main purpose of case study is to understand a problem or situation displayed. Researchers usually to try answer why and how question. Next. Characteristic study. First is intensive and detailed research. This means the researchers studies the case very carefully and deeply for a long time. The second is unique subject. Every individual or group has different experience and characteristics, so each case is special. Third is cannot be generalized. The conclusion from one case may not be the same for other people or situation. The last one is use interview and researchers usually collect data through interview, observation, and documents. Sometimes the researchers also become close to participants to understand their real situation better. Next. Example of case study. The first example is a gifted student with learning problem. The student has high intelligence. They may still face difficulties in learning. The research must have the reason behind the problem in detail. The second is teenagers involved in drug abuse. The research try to understand their background, social environment, and economic condition. So the research can also study successful who start from poor background to understand the factor behind their success. Next. This is the show example of case study from Hadith. The story is about Abel Jones, the man who urinates in the mosque.
during the time of Prophet Muhammad. The companions were angry and want to stop him immediately. However, Prophet Muhammad responded calmly and wisely. He told two companions to let the men finish first, and then they cleaned the area with water. The Prophet used an education and effective approach instead of punishment. So this story teaches about before judging someone, we should understand their background and level of understanding. Next, difference between ethnography and case study. Ethnography focuses on culture and community life. Researchers usually spend a long time in the field to observe people, daily activity, and social interaction. The goal is to understand the culture and social system from community perspective. Next is case study that focus on one specific case or event. The research studied the case deeply to understand the case and background behind it. So ethnography study a culture or community, where case studies study a specific problem or event. Next. In conclusion, ethnography study focus on understanding culture, social life in a community through direct observation and interaction. Meanwhile, case study focus on analyzing one specific case deeply to understand its case and meaning. So the both methods are important in education because they help research understand human behavior and real-life social issue. Yeah, next. Ya, untuk selanjutnya ada Q&A session. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa langsung open mic ya kalau mau bertanya. Baik, Weldiana. Oke, nama saya Weldiana Farah Akilah. NIM saya 24010050058. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara mengatasi bias peneliti dalam studi etnografi? Mengingat peneliti adalah instrumen utama sekaligus terlibat langsung dengan subjek, apakah ada teknik validasi khususnya? Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih Weldiana atas pertanyaannya. Izin bertanya, Baik, Konita. nama saya Konita dengan NIM 40. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika informan sengaja menyembunyikan sisi tertentu dari kehidupannya saat diteliti, apakah hasil etnografinya masih valid? Itu pertanyaan saya. Terima Baik, kasih. Konita. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab untuk pertanyaan dari Konita. Baik, jika informan sengaja menyembunyikan sisi tertentu dari kehidupannya, hasil etnografi akan tetap dikatakan valid, asalkan peneliti menerapkan prinsip perpanjangan waktu tinggal di lapangan dan triangulasi. Dengan interaksi intens dalam jangka panjang, kecenderungan informan untuk bersandiwara atau menutupi sesuatu perlahan akan luntur secara alamiah karena mereka akan kembali pada rutinitas asli mereka.
Jadi tindakan informan yang menyembunyikan sesuatu itu sendiri justru adalah data temuan yang berharga. Karena hal tersebut mengindikasikan adanya tabu, norma kesopanan, atau sistem perlindungan kelompok yang merepresentasikan karakteristik asli budaya mereka itu sendiri. Apakah jawabannya cukup, Konita? Terima kasih Dini atas jawabannya, sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan dari Weldiana akan dijawab oleh partner saya, Dalia. Silahkan, Dalia. Okay, let me answer another question. To reduce researchers' bias in ethnography, researchers must stay objective and reflective during the research process. Even though the researchers is directly involved with the participants, they still need to spread personal opinion for research finding. Researchers can also use validation techniques such as triangulation, member checking, and peer discussion. This technique is help make the research more valid and reliable. Apakah cukup, Nana? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Naila Firdausi Jasmine, Hadir. Aura Zahra, Hadir. SK Willy, SK Willy, Fairuz Zaki, Hadir. Faisal, Hadir. Heni, Hadir. Jati, Hadir. Tiara, Hadir. Liza, Hadir. Nadia, Hadir. Nashwa, Hadir. Nurseha, Hadir. Pandya, Pandya, Hadir. Konita, Hadir. Wahyu, Hadir. Wildiana, Hadir. SK Willy, Hadir. Suaraku terdengar nggak ya? terdengar. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang salah dari kelompok 7. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.